Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini loh yang kita harus perlukan. My brother and my sister, saudara-saudaraku. Terkadang kita itu teracuni oleh pikiran kita sendiri. Ketika kita pada kehidupan, sering sekali kita tidak memiliki helikopter view pada setiap apa yang pernah terjadi pada kehidupan kita. Lalu kita hanya berkutat pada ujungnya, tapi kita lupa sebelum ujung itu apa dan setelah ujung itu nanti apa. Lalu kita terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Lalu kita mikirnya itu dari sudut pandang yang kita lihat. Kita ngikutin perasaan kita dan mata kita ya, kita terus akan salah. Ada orang merasa, saya luka pengasuhan, saya inner child. Oke lah, anggap ini benar. Tapi apakah kamu tahu bahwasannya mungkin orang tuamu tidak ideal dan tidak sempurna? Ketika orang tuamu itu mungkin tidak sesuai ekspektasi yang kamu inginkan, tapi bisa jadi ekspektasi yang kamu inginkan itu karena kamu melihat teman-temanmu lalu membandingkan orang tuamu dengan orang tua tetanggamu dan orang tua sahabatmu. Atau bisa jadi kamu mendapatkan inner child, memang betul inner child yang kamu peroleh. Tapi maaf, apakah orang tua kita 24 jam itu terus mendolimi kita? Ataukah mereka tetap memberikan kepada kita kehidupan, tetap mendoakan kita tanpa kita sadari, tetap melahirkan kita, tetap untuk memelihara dan merawat kita di dalam rumahnya, dan tidak membuang kita di bawah jembatan, tetap memberikan susu, tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukankah juga masih ada lain yang kita harus lihat selain dari luka kekecewaan yang kita dapatkan dari orang tua kita? Memang betul, orang tuamu dalam masalah itu mengecewakan. Tapi coba deh, jangan melihatnya dari depan, tapi melihatnya dari atas. Mungkin kalau kamu melihat dari atas, kamu akan melihat orang tuamu yang sampai ketiduran di jalan ketika mencarikan uang untuk dirimu. Walaupun mungkin ketika pulang ke rumah dia letih dan akhirnya sering marah sama dirimu. Oke, saya maklum. Itu mungkin terjadi. Tapi bisa jadi itu bagian dari kekurangan sebagaimana kita nanti kalau menjadi orang tua, bukankah kita juga memiliki kekurangan? Kalau kita tidak memiliki helikopter view pada apa yang terjadi pada kehidupan kita, selama kita tidak berusaha untuk menaikkan cara pandang kita untuk melihat satu masalah yang terjadi pada kehidupan kita, ya susah. Ya kita akan berkutat dengan kekecewaan demi kekecewaan. Kenapa? Selalu melihat segala sesuatu dengan jarak pendek dan tidak melihat segala sesuatu dari jarak pandang yang jauh. Itu yang salah. Melihat kota Bekasi, atau maaflah, melihat kota Solo. Kalau kita di Solo mungkin biasa. Tapi kalau kita melihatnya dari Lawu, kota Solo tampak indah. Kalau dari Jogja, melihat kota Jogja mungkin macet. Setiap lampu merah berhenti. Ya, ketika belok ke kanan sempat mau disambar sama mobil. Karena kita melihatnya dari Solo, ketika kita melihatnya dari Jogja. Coba kita sekali-kali mendaki gunung, ke Gunung Merapi ya, atau Gunung Merbabu. Gunung Merapi, saya pernah daki sana, Merapi dan Merbabu itu kalau kita melihat Jogja itu tampak indah. Kenapa? Selalu kalau kita menaikkan cara pandang kita terhadap segala sesuatu, menjadikan apa yang kita lihat itu menjadi sangat indah. Itulah caranya orang yang memiliki albab, absor. Absor itu melihat segala sesuatu dengan sudut pandang ketakwaan, sudut pandang ketaatan, dan sudut pandang dari keimanan pada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang akan menjadikan kita tenang. Ya. Jadi akhirnya kekuatannya Nabi Ayub dan kekuatannya Abu Kilabah bukan karena mereka badannya besar. Bukan, kekuatan Nabi Ayub itu dari hati. Hati itu terbackup dengan cara pandang yang sangat istimewa dari seorang Nabi Ayub ketika Nabi Ayub itu melihatnya itu dari atas gitu. Siapa orang yang berhak dengan mental illness, dengan seluruh dengan seluruh hal yang ada pada mental illness itu? Orang yang paling berhak
dengan seluruh kekecewaan, itu sebenarnya Nabi Ayub. Orang yang paling berhak dengan tawaran iming-iming kekecewaan, mengurung diri, ataupun dengan tawaran mati bunuh diri itu Abu Kilabah. Kemudian, beliau itu dikucilkan dari rumahnya kok. Udah gitu matanya buta, buntung, kakinya cacat gitu. Orang biasanya matanya buta, kaki dan tangan normal. Tangannya buntung, matanya bisa melihat kan. Lah ini tiga-tiganya organ vital itu nggak ada. Mata, tangan, dan kaki. Coba. Maka ternyata way to release-nya Abu Kilabah, way to release-nya seorang Nabi Ayub itu apa? Rilisnya mereka itu apa? Mereka memiliki cara pandang yang luas. Ini sama dalam persoalan kita berumah tangga. Kita kadang-kadang terbentur dengan pertengkaran dan pertikaian. Ya atau tidak? Iya. Saya aja, walaupun anak saya sudah 8 bersama dengan istri tercinta Bibu. Tapi bagaimanapun terkadang kita itu ya berselisih pendapat tentang 1-2 perkara. Biasanya, apa yang menjadikan kita marah? Ya karena kita fokus kepada apa yang sedang kita pertengkarkan. Kapan kemarahan itu mereda? Kalau kita naik ke atas, kita ngelihat, ya Allah, istri saya melahirkan anak-anak saya, nyusuin satu persatu anak-anak saya. Kadang-kadang dia tidak tidur. Kadang-kadang dia harus mengorbankan untuk tidak bisa pergi keluar kota, kemana-mana, karena harus menemani anak-anaknya. Tidak bisa puasa Ramadan. Malam kalau tahajud, kadang-kadang sedang bersiap-siap untuk tahajud, terkadang anak menangis untuk disusuin. Maka akhirnya kalau memandangnya itu sudah pakai helikopter view, maka akhirnya cara pandangnya itu akhirnya meredakan amarah. Dan itu efektif bagi saya. Sama dengan istri. Istri lagi marah dengan suami. Mungkin ada 1-2 program yang dia inginkan, dia harapkan tidak berjalan. Ketika lagi marah, membicarakan tentang pertengkaran terhadap program yang tidak dijalankan itu, coba sesekali istri itu naik ke atas dulu. Melihat suaminya kadang menembus kemacetan. Ya, terkadang mereka harus berjibaku di waktu malam, ngantuk, dia pulang. Terkadang di suasana kantor dia mendapatkan kemarahan-kemarahan yang harus diterima. Yang dia ingin sekali untuk keluar dan resign dari kantornya. Setiap akan mengambil keputusan resign, maka setiap itu yang terbayang wajah istrinya. Kalaulah seorang istri melihat perjuangan seorang laki-laki, walaupun tetap dia membawa kekurangan, tapi dilihatnya itu dengan eagle view, jadinya enak. Anak yang terluka dengan luka pengasuhan, coba deh jujur. Jangan hanya melihat pada saat kamu dikecewakan. Coba deh kamu melihat ketika orang tuamu berjibaku. Orang tua kita menyembunyikan setiap masalah-masalah yang mereka jumpai. Orang tua itu banyak. Orang tua kita itu yang tidak pandai menceritakan masalah kepada anak. Bapak saya aja, Masya Allah ya. Beliau punya utang. Tapi tidak pernah cerita ke saya. Utangnya nggak terlalu besar. Cuma 3 jutaan. Tapi tidak pernah cerita kepada saya gitu. Ya. Sampai akhirnya beliau membayar sendiri setelah beliau merasa memiliki harta. Walaupun pada saat itu beliau ngomong ke saya pun juga pasti saya akan bantu dan alhamdulillah uang segitu pun saya bisa untuk. Tapi beliau saat itu bayar sendiri sampai ngomong, Pak, ngapunten, kok harta semonten Bapak mboten nyuwun kalih kula. Ya Bapak saya cuma megang kepala. Ya apa-apa nak, tidak semua harus diceritakan ke anak. Tidak semua diceritain harus ke anak-anak. Gitu. Yang namanya seorang bapak itu tidak semuanya harus cerita ke anak. Ya kalau masih bisa diselesaikan sendiri, diselesaikan sendiri. Itu orang tua kita. Jadi kalau cara kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hanya sekedar menjalani, tapi kita tidak mengilmui apa yang harus kita lakukan, ya beban ini akan sulit kita lakukan dan kita akan menyimpan beban itu dengan cara pandang yang sangat sempit dan cara pandang yang sangat pendek.
Padahal apapun kalau dilihat dengan cara pandang yang pendek itu tidak nikmat. Ngelihat iPad itu kalau hanya gini, nggak kelihatan apanya kelihatan iPad. Ya nggak, Novel? Ngelihat iPad kayak gini itu bisa nggak dilihat? Bisa nggak, Novel? Bisa. Cara untuk menikmati iPad itu gimana? Letakkan jarak sekitar 50 cm dari dirimu, geser-geser apa yang kamu pengen lihat, kelihatan indah. Coba kamu lihatnya begini. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan itu radiasinya. Oh, kan? Yang kelihatan cuma radiasinya aja. Semuanya itu tampak indah ketika kita melihat, ketika kita tahu dari mana kita memandang setiap masalah yang hadir pada kehidupan kita. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa beliau itu kecewa pada hidupnya. Walaupun beliau mendapatkan bertubi-tubi ujian yang datang pada hidupnya. Kenapa Rasulullah tidak pernah kecewa? Padahal Rasulullah itu begitu berat ujiannya. Tidak ada manusia yang paling berat di dalam ujian kehidupan itu kecuali adalah Rasulullah. Bukan hanya ujian dakwahnya, bukan hanya ujian apa? Bukan hanya ujian tentang apa itu? Tentang risalahnya, tapi termasuk dirinya. Ujian itu sampai beliau sakitnya aja berat. Jadi Rasulullah itu kalau sakit dijadikan 2 kali sakitnya orang biasa, itu Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi tidak pernah berkeluh kesah? Nabi tidak pernah mencela tugas yang Allah bebankan kepadanya. Ya karena Rasulullah tahu pertolongan Allah lebih besar daripada setiap ujian yang Allah berikan kepada beliau. Helikopter view ini loh yang kita harus paham.